Halo semua, kotor lagi. Balik lagi dengan gue di Surya Sunrise. Kali ini gue bakal bikin review Vespa Sprint gue 150, tips and tricks atau pemakaian. Tapi part 2. Jadi, kita nyalain dulu. Tapi gue bakal bikin part 2-nya. Kenapa sih part 2? Jadi sebenarnya gue tadinya mau bikinnya cuma sekali aja. Tapi ternyata support dari kalian banyak banget. Dan setelah gue banyak banget dari kalian yang komen-komen gitu, tanya ini tanya itu, terus gue pikir-pikir, oh iya banyak yang gue lewatin juga ya. Jadi akhirnya gue pikir ya udahlah, gue bikin part 2-nya aja gitu. Dan sekalian juga gue pengen coba vlogging juga sih gitu. Kebetulan juga baru punya kamera, beli. Ya udah akhirnya gue bikin aja gitu, lanjutin aja. Dan gue pengen coba gaya yang agak beda. Kalau yang kemarin motornya standstill, sekarang mungkin sambil jalan biar ada suasana baru kali ya. Dan ya lagi ngetren aja kayaknya kayak gini-gini. Oke. Pertama gue mau jawab dari salah satu kalian yang udah nanya. Ya mataharinya terang banget ya. Jadi enakan Vespa GTS atau Vespa Sprint? Gua sih bakal bilang lebih enak Vespa Sprint sih 150, karena kalau GTS 150 yang super itu dia lebih enak untuk bonceng berdua karena suspensinya 1, terus dia udah double disc dan udah built in juga buat pijakan kaki belakangnya udah built in, jadi untuk boncengan dan juga joknya lebih lebar, bagasi juga lebih luas, jadi ya pasti lebih enak lah. Ketemu punya Vespa tuh enak ya kalau ketemu pengguna lainnya. Jadi lebih enak sebenarnya untuk touring, tapi masalahnya dia itu mesinnya 150 dan itu ukurannya sama kayak punya Sprint. Jadi pengalaman teman-teman gue sih, orang-orang yang udah punya, mesinnya itu boyo banget gitu loh, boyo banget. Jadi gue sebenarnya agak bingung juga sih, kok Vespa bikin 150 ya, GTS kok di 150-in, mesin body segede gitu dengan beban yang lebih, kerja yang lebih, ya pasti harus mesinnya lebih besar dong gitu. Minimal 200 sih kalau gue rasa cukup enak. Itu pertama. Terus ada juga dari kalian yang nanya pajaknya berapa sih gitu, pajak Vespa. Nah ini kebetulan gue juga baru perpanjang pajak nih. Jadi gini, pajak motor itu kan setiap tahun naik ya. Pajak Vespa gue itu sekitar 540 plus gue lupa sama satu lagi SKDDLJ kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah. Itu biayanya sekitar 60.000. Jadi totalnya sih sekitar 500.000 ya, 605 kalau nggak salah yang gue bayarin. Itu pajak per tahunnya. Dan kalau untuk daerah, kalau motor lo kayak daerah gue DKI Jakarta, kemungkinan besar tahun depan bakal naik lagi gitu. Lebih mahal sih dari rata-rata motor ya pastilah ya, karena harga juga mahal kan. Besaran pajak kan menyesuaikan dengan besaran harga kendaraan aja sebenarnya gitu. Jadi ya kalau untuk motor gue, kebetulan motor gue masih leasing, gue belinya kredit. Itu gue ngurus sendiri ke Samsatnya, tapi yang di ini ya, Trunojoyo samping SCBD situ, karena motornya masih kredit gitu loh. Harusnya di Samsat yang mobile online juga, yang mobile kayak misalkan di Gandaria City atau cabang-cabang Samsat sih harusnya bisa. Cuma untuk motor-motor cash, kalau motor lu kredit, umumnya ngurusnya masih ke sana sih gitu. Nah selanjutnya ada juga yang nanya berapa sih biaya perawatan Vespa. Biaya perawatan Vespa ya sebenarnya unik gimana ya. Biaya perawatan itu sih sebenarnya sangat tergantung sih sama satu bengkel ya. Bengkel kalian tuh di mana? Kedua sama penggantian parts. Karena gini, seringkali yang gue alamin ya, Vespa tuh
nggak kayak motor Jepang gitu loh, yang servisnya tuh selalu berkala. Ya emang sih ada servis berkalanya. Kalau menurut buku manual sih itu 5.000 km sekali. Jadi lu harus servis berkala 5.000 sekali. Jadi yang pertama, servis pertama 1.000, terus servis kedua 5.000, servis 10.000, 15.000, 20 dan so on gitu. Nah, tapi yang seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya, gue ketemu banyak banget kendala, kayak misalkan bearing yang jelek dan lain-lain. Nah itu kan pasti biaya, dan itu nggak masuk di garansi gitu loh. Karena Vespa ada sih garansinya sebenarnya, cuma yang nggak ada tuh service gratisnya. Jadi yang kayak gitu-gitu lu mesti bayar gitu loh, lu mesti beli gitu. Harganya nggak mahal juga sih. Contoh ya, gue ganti oli plus gue ganti oli, filter oli, terus busi juga gue ganti yang iridium, sama gue ganti oli transmisi. Itu total biaya yang gue keluarin 470 atau 480 ribu ya. Itu di salah satu bengkel rumah Vespa lah yang di daerah Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Ya lu tau lah, daerah situ ada beberapa banyak bengkel Vespa gitu loh. Ya itu biaya yang gue keluarin gitu loh. Dan kalau dibandingin sama motor-motor gue sebelumnya ya, motor Jepang ya, gue kebetulan kan pakai skuter Jepang dulunya. Itu ya agak mahal sih, cuma oli sih nggak terlalu mahal sih. Gue pakai oli yang 5W40 tuh harganya sekitar 35.000 deh satu. Kebetulan ini olinya kan 1,2 liter. Nah itu sebenarnya ukuran tanggung, jadi astagfirullahaladzim, kucing mati. Jadi lu mesti belinya 2 gitu loh, mau nggak mau. Ya nanti lu bisa bawa pulang sih sisanya 0,8 liter gitu loh, buat di rumah, buat servis berikutnya lu bisa pakai itu. Tapi kebetulan waktu itu gue nggak bawa gitu. Terus selanjutnya soal ban, gue mau ngasih tau nih, terakhir video gue sebelumnya yang terakhir, yang pertama part satunya gue pernah bilang bahwa gue punya problem kan sama bannya selalu kurang angin. Nah jadi ceritanya, ini pelan-pelan dulu ya, gue lihat kanan kiri kosong nggak? Kosong ya. Ada motor nih, kasih jalan dulu deh. Sampai ban ya tadi. Jadi gini ceritanya, ban gue itu karena kurang angin terus, jadi akhirnya botak dan depannya juga jendol. Gue kan udah bilang kan sama kalian kalau ban standarnya itu memang jelek, jadi sebaiknya lu ganti aja lah gitu. Nah jadi kebetulan gue baru ganti ban. Gue ganti CST C6215 deh kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya namanya Baby Adreno. Nah itu mungkin nanti kalian bisa lihat. Gue baru ganti. Itu gue habis depan belakang 750 kalau nggak salah. Satu itu 370-an deh kalau nggak salah. Satunya itu CST Adreno. Gue baru ganti. Nah yang gue ganti kebetulan ukurannya gue gedein. Jadi gue pakai ukuran standar GTS, depannya 120, belakangnya 130. Mungkin gue bakal stop dulu ya untuk ngeliatin ke kalian. Jadi gue sama pentilnya itu gue sekalian ganti. Gue kan udah bilang kan sama kalian sebelumnya kalau pentilnya tuh trouble banget. Nah ini pentil yang gue pakai nih, pentil bengkok ini nih. Gue sih sangat nyaranin untuk kalian apapun itu motornya, kalau bisa lu cari pentil yang kayak gini sih, karena ini memudahkan banget gue buat ganti isi angin gitu loh. Karena lu kan nggak usah lu tau lah pentil yang lurus kan agak repot ya, lu mesti ngambil dari angle-angle tertentu. Kalau ini kan enggak, lu tinggal tembak aja gitu loh. Dan ini sih universal harusnya. Ini gue beli 15 ribuan satu, depan belakang sekitar 30. Tuh lu bisa lihat, jadinya dia lebar banget, agak mau nyentuh ke tanah gitu karena bannya emang lebih lebar. Dan ground clearance ini agak mentok nih sebenarnya sama spakbor belakang. Tuh, ini gue pakai ukuran belakang GTS yang 130 ya, 130/70 ring 12. Gitu, ini depan juga gue baru ganti. Gue ganti depan belakang sih. Gitu, oke, let's go. Oh ya, ini motornya ceritanya gue baru cuci
gue bawa ke tukang cuci, terus gue sekalian mau les di sana. Ini kita lurus apa kanan sih? Kanan ya, kanan nih. Jadi tapi gue diemin di rumah gue karena gue kebetulan baru semi restorasi juga motor satu lagi. Gue kebetulan ada Mio Soul lama yang karbu. Terus gue semi restorasi lah karena udah hampir kayak setahun gitu gak gue pakai. Gue kayaknya bikin videonya juga sih nanti. Terus gue pakai motor itu sebulanan ini gitu. Kesan gua sih ya dari motor 150 injeksi Vespa ini ke motor 110 karburator Mio Soul gue, satu yang gue notice sih kalau lu udah pakai motor 150 Matic itu lu kayaknya nggak bakal mau balik lagi ke mesin-mesin kecil deh kayak 110 125 gitu, kayak lu nggak bakal mau balik lagi deh, kayak powernya beda banget gitu loh. Yang satu gue udah kayak pantengin di gas tengah mau habis gitu tuh cuma dapat 40 50 gitu. Yang satunya lagi gue baru gas santai aja udah 60 naiknya cepet banget gitu. Sama gue ngerasain Vespa ini sih gimana ya, between love and hate sih sebenarnya Vespa. Karena satu ya gue pernah bilang ya mesinnya berisik banget emang. Mesinnya nggak enak, bunyinya gitu kayak mau copot gitu mesinnya. Tapi pas lu naik, pas lu gas gitu ya, itu enak men, halus banget, sumpah. Mungkin enak halusnya se-Honda kali ya. Kalau ya gue bukannya fanboy ke satu merek ya, cuma ya enaknya mungkin kira-kira se-Honda yang se-Matic Honda lah gitu, yang lu pernah rasain. Untuk gearboxnya ya enak banget gitu, Swiftnya tuh halus gitu. Kebetulan gue nggak pernah punya Matic Honda sih. Matic gue di rumah gue pernah pakai Kymco sama Yamaha aja gitu. Kalau Yamaha sih makanya terkenal keras sih, agak kasar mesinnya, cuma kata orang sih bandel, kata orang. Ini kita berhenti dulu kan lampu merah gitu. Oh iya, sama mungkin gue mau nambahin lagi nih, buat teman-teman yang bingung mau beli Vespa baru apa lama, mau beli Vespa baru which is Sprint I-Get ya. Kalau gue sih nyaranin tergantung kalian sih, karena Vespa itu menurut gue motor mentah. Jadi intinya kalian bakal perlu banget yang kayak mesti servis dan lain-lain gitu. Dan lu pasti kalau mau perfect lu mesti nambahin. He's a very nice guy, you know. Dan lu kalau mau perfect ya lu mesti nambahin aksesoris dan lain-lain. Kalau gue sih nyaranin lu untuk beli Vespa bekas ya, bukan yang baru ya. Karena gue udah nyobain yang I-Get sih. Gue udah nyobain yang I-Get dan menurut gue itu enak banget emang, kayak Vario 150 kali ya. Artinya halus banget gitu loh, nggak ada yang kayak gregel-gregel dirasain LX, Vespa S, Sprint atau Primavera. So gue GTS juga masih ngerasain gregel-gregel gitu deh. Tapi kalau ada di I-Get tuh udah nggak ada. Waktu gue test drive ya, gue nggak punya I-Get dan gue waktu itu cuma ngerasain, wah ini motor baru, ada dealer nawarin test drive, ya gue test drive aja waktu itu, test ride lah. Nggak ada tuh yang namanya gregel-gregel gitu tuh, udah enak banget. Bedanya nggak banyak sih sebenarnya, katanya mesin baru I-Get, menurut gue nggak baru juga sih. Ya, itu sebenarnya kayak penyempurnaan gitu loh dari mesin Vespa Sprint gue ke yang lebih nyaman aja, karena emang orang kan pada komplain di situ semua kan rata-rata gregel-gregelnya itu. Dan dia punya warna baru katanya. Kalau yang katanya idling itu sih gue nggak nemuin ya kemarin idlingnya, cuma yang gue temuin sih katanya mesinnya kalau jatuh bisa mati sendiri, automatic shutdown. Cuma ya gue nggak mungkin jatuhin motor dealer juga kan. Jadi ya pokoknya halus gitu loh. Sama dia punya soket USB buat lu ngecas. Jadi di dalam glove box tuh lu ada soketnya sendiri kalau lu untuk ngecas gitu. Which is menurut gue handy banget sih. Itu salah satu fitur yang menurut gue harusnya di motor zaman sekarang semua ada deh kayaknya. Karena ya lu tau lah smartphone sekarang kan makan dayanya gede banget gitu. Jadi harusnya sih ada gitu sih. Sama warna-warna baru aja. Nah downside-nya Vespa I-Get tuh
harganya men, harganya tuh menurut gue amazing banget. Karena waktu gue ngecek itu Vespa Sprint tuh harganya udah 38 juta men, 38 juta cuy. Dan menurut gue gimana ya, dia bilang mungkin kalau kalian yang hobi sih oke aja ya, cuma kalau mungkin yang baru mau beli terus untuk harian, gue sih kurang nyaranin sih. Cuma emang kalau kalian mau pakai untuk weekdays bike gitu, weekend bike gitu, yang lo bisa pakai pas hari libur, scrolling around city, menurut gue itu Vespa cocok banget gitu. Cuma kalau untuk kalian dipakai harian, cuma untuk because you think it looks cool, well, gue harus bilang maintenance cost-nya nggak looks cool sih, kecuali lo punya budget lebih gitu. Kalau kalian ada pertanyaan lagi atau kalian ada request tentang sesuatu, tentang Vespa atau tentang motor lainnya, please banget tulis komentar kalian mengenai apa yang tadi gue udah omongin. Sama kalau punya pikiran sesuatu, silakan komentar aja. Sorry banget kalau misalkan gue upload video selanjutnya lama, ya karena it takes time aja sih. Dan thanks banget buat support kalian yang udah nonton sebelumnya. Gue jujur berterima kasih banget. Gue gak nyangka ternyata responnya segitu positifnya dari kalian. Thanks banget udah mau ngeluangin waktu, kuotanya apalagi buat nonton video-video gue. I'll catch you later aja sih tadi ya. See you aja. Bye.